Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ala kulli man sara ala nahji ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma ja'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al minna wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruman wa la matruda. Jamaah sekalian, muliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di kesempatan sore hari ini di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita, dan ini pertama kali ketemu setelah Syawal Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terima semua ibadah aktivitas kita selama di bulan Ramadan kemarin, kemudian juga hari ini dan berikutnya kehidupan kita menjadi lebih baik, ilmu kita menjadi bermanfaat, dan kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tema kita pada kesempatan malam hari ini tentang an-nifaq, atau kalau di bahasa Indonesianya adalah kemunafikan. Apa yang dimaksud dengan kemunafikan atau nifaq, dan bagaimana kita membaca dan meletakkan kemunafikan itu pada tempat yang selayaknya atau tempat pada tempatnya. Jamaah sekalian, muliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk memahami tentang kemunafikan atau nifaq, kita terlebih dahulu melihat bahwa manusia ini oleh Allah Subhanahu wa taala paling tidak bagi menjadi dua bagian besar. Kalau kita baca di dalam Al-Qur'an maupun di dalam hadis Nabi SAW, klaster besarnya itu dibagi menjadi dua klaster. Orang yang beriman dan orang yang tidak beriman. Itu kalau kita baca di dalam Al-Quran, klaster besarnya itu adalah antara orang yang beriman dan orang yang tidak beriman. Siapakah orang yang beriman itu? Yaitu iman itu sendiri adalah, menurut definisi para ulama, adalah iqrarun bil lisan, tasdiqun bil qalb, wal amal wa amalun bil jawarih. Pengakuan melalui lisan, pembenaran melalui hati, membenarkan artinya tasdik, jujur dengan hatinya, lalu kemudian diaplikasikan, dibuktikan dengan tindakan. Jadi tiga unsur di dalam keimanan, maka seseorang itu dikatakan beriman bila ada pada dirinya itu tiga unsur. Iqrarun bil lisan, pernyataan melalui lisan, tasdiqun bil qalb, membenarkan melalui hati, kemudian wa amalun bil arkani au bil jawarih, pembuktian melalui tindakan. Maka ketika seseorang itu mengakui bahwa Allah itu satu di dalam hatinya, bahwa orang mengakui bahwa Rasulullah itu adalah nabi, manusia terbaik, tetapi tidak diikrarkan melalui lisan, maka dia tidak dikatakan sebagai orang yang beriman. Dia tidak dihukumi sebagai seorang muslim dan tidak dihukumi seorang mukmin. Seseorang itu diperlakukan sebagai orang beriman dan berstatus sebagai seorang yang beriman ketika tiga unsur itu terpenuhi. Sebagaimana juga ketika Fir'aun, kan dia mengakui beriman kepada ilahnya, kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia tidak sampai pada ikrar di dalam tidak memenuhi unsur keimanan itu, sehingga tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, iman itu sendiri ketika seseorang memiliki tiga unsur itu,
sifatnya tidaklah sama. Al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu tidak statis, tapi dia, apa itu istilahnya? Fluktuatif. Yazidu bitta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Dia itu bertambah dengan adanya ketaatan, menurun dengan adanya kemaksiatan. Maka ada hadis Nabi SAW, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa di antara kalian melihat satu kemungkaran, sesuatu yang tidak bisa diterima melalui pendekatan agama, dan begitu juga nalar yang sehat yang tidak diakui oleh agama. Nalar kita sebagai manusia juga enggak mengakui perkara yang mungkar. Falyughayyirhu biyadihi, maka dia melakukan, merubah itu dengan tangannya, dengan kemampuannya. Fa illam yastati' fa bilisanihi, kalau enggak bisa maka dengan lisannya. Fa illam yastati' fa biqalbihi wa huwa adhaful iman, kalau enggak bisa itu dengan hatinya enggak menerima, dan itu adalah selemah-lemahnya iman. Maka orang itu status sebagai hamba Allah yang dimaksudkannya adalah orang yang secara sadar menjadi hamba Allah, itu levelnya berbeda-beda. Ada yang as-sabiqun bil khairat, orang yang kebaikannya jauh lebih banyak dari keburukannya. Dan ada orang yang pertengahan, kebaikannya lebih baik daripada keburukannya, orang yang bertakwa. Tapi ada juga yang dimaksud zalimun li nafsihi, atau orang yang menzalimi dirinya, yaitu orang yang melakukan di saat yang sama dia beribadah kepada Allah, dia taat kepada Allah di satu sisi, tapi di sisi yang lain dia juga melakukan pelanggaran-pelanggaran atas ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika sahabat itu masuk Islam, lalu dia berbaiat kepada Rasulullah, itu ada dua baiat pada waktu itu. Ada namanya baiat al-hijrah, dengan baiat dia sebagai seorang muslim. Kalau baiat hijrah itu adalah dia berbaiat akan membersamai Rasulullah SAW dengan kondisi apapun. Maka itu adalah orang-orang pilihan, orang-orang yang terpilih berjuang bersama dengan Rasulullah SAW. Tapi ada orang yang memang dia berbaiat, bersyahadat, setelah itu kembali ke aktivitasnya masing-masing. Sebagaimana orang Badui, ya, dia kembali ke ladangnya, kembali ke ini. Dia tidak terlibat hiruk pikuk situasi apa yang dihadapi oleh Rasulullah SAW. Maka ketika orang itu beriman, macam-macam jenisnya. Itu bagian barisan orang yang beriman. Ada orang yang beriman tapi bermaksiat, juga dikatakan sebagai orang yang beriman, sebagai orang mukmin. Kemudian klaster yang kedua itu adalah klaster orang tidak beriman. Klaster orang yang tidak beriman itu ada berbagai macam bentuknya. Yang pertama adalah dia itu menyatakan tidak beriman secara zahir dan batin. Declare, ya. Jadi ketika Rasulullah SAW mendakwakan agamanya, Rasulullah SAW menawarkan bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dia ada kalanya yang menerima Rasulullah sebagai sosok yang baik, al-amin, sebagai sosok yang terpercaya, tetapi dia tidak menerima apa yang dibawa oleh Rasulullah. Jadi ini di antara orang-orang kafir Quraisy, di antara orang non-muslim, ada yang dia memang nyatakan dia tidak beriman kepada Rasulullah. Contohnya ketika Rasulullah mengirim surat kepada Romawi, kemudian ke mana? Persia, mendakwahkan Islam. Ada yang langsung menolak secara mentah-mentah, ada yang melakukan perlawanan, dan ada juga yang menyambutnya dengan baik. Dia tidak beriman.
Dan di antaranya adalah yang ada yang menghadiahi Rasulullah SAW dengan hamba sahaya yang kemudian kita kenal dengan nama Maria Al-Qibtiyah. Dia tidak beriman kepada Rasulullah, tapi menyatakan tidak beriman, tapi menyatakan hubungan baik. Nah, ini dinamakan adalah non-muslim yang baik. Non-muslim yang berdamai. Dia tidak menerima ajaran Islam, tetapi dia menerima Rasulullah sebagai kontak sosial. Ada yang jenis yang lain ya, di antara mereka yang tidak beriman, dia tidak menerima apa yang ditawarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi dia juga melakukan perlawanan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dia melakukan berbagai macam upaya dengan persenjataannya, dengan berbagai macam kemampuan yang dimiliki untuk mencelakai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan segala macam upaya. Maka inilah yang kemudian dinamakan dengan non-muslim yang kalau sebagian dengan istilah al-harbi, yang memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan umat muslim. Dari kedua ini, dari non-muslim ini, yang secara zahir, secara batin tidak beriman, ada yang memusuhi dan ada yang tidak memusuhi. Nah, dari keduanya ini, ada yang mereka itu non-muslim tapi ajarannya adalah ajaran para nabi yang sudah diselewengkan, atau ajaran agama samawi, yaitu Yahudi dan Nasrani, yang sebenarnya mereka itu non-muslim tapi memiliki kedekatan sejarah dengan umat muslim. Secara emosional umat muslim lebih dekat dengan mereka. Tapi ada juga yang non-muslim yang mereka tidak beriman, tidak menerima Islam, tapi dia ini ajarannya bukan berasal dari agama samawi. Inilah kalau dalam bahasa Al-Quran disebutkan dengan istilah al-musyrik. Orang-orang yang menyembah selain Allah subhanahu wa ta'ala, tidak beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka yang menyekutukan Allah pun itu banyak klasternya. Ada yang menyembah Allah dan menyembah selain Allah, dan ada yang hanya menyembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ada yang mengakui bahwa Allah itu yang menciptakan, tetapi dia membuat sesembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian ada tipe yang berikutnya dari kalangan mereka yang tidak beriman. Ini termasuk klaster tidak beriman. Klasternya tidak beriman. Tetapi dia ini tidak mendeklarkan, tidak menyatakan secara terbuka dia tidak beriman. Secara hakikat, secara apa istilahnya? Isi, kalau orang itu kan ada pakaian, ada tubuh manusia, Pak ya. Ada tubuh, ada pakaian. Tubuhnya dia, jenis kelaminnya tidak beriman. Tapi yang pakaian yang dia pakai, atau outfit yang dia pakai, outfitnya orang yang beriman. Nah, kalau tadi Yahudi, Nasrani, kafir Quraisy, mereka menyatakan tidak beriman, tidak mengakui, tidak bersyahadat, tidak mendeklarasikan secara lisan bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala, dan bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah, tidak bersyahadat. Maka statusnya tidak beriman. Statusnya bukan mukmin, bukan muslim. Tapi dia declare jelas. Jelas kalau dilihat dia nggak beriman. Apakah Anda muslim? Ya, saya bukan muslim, gitu. Tapi ada yang kedua tipe yang berikutnya ini. Sebenarnya hakikatnya dia itu nggak beriman. Cuman karena beberapa unsur, beberapa latar belakang, beberapa sebab,
nanti insya Allah kita coba bahas, bahwa dia ini datang menyatakan beriman secara lisan, bisa juga bersyahadat secara lisan, tapi enggak ada tasdik di hati. Jadi dia lisannya mengatakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, lisannya berikrar begitu. Tetapi apa yang dia ucapkan itu tidak disertai dengan tasdik di dalam hati dan tidak pula dibuktikan dengan tindakan nyata. Maka klaster ini kalau dilihat secara jeroannya tidak beriman, secara zahirnya, secara pakaiannya hidup di tengah-tengah umat muslim, pakaiannya orang muslim, aktivitas kegiatannya muslim, lisannya bahasanya muslim, semuanya muslim secara zahir. Nah, secara fikih ada ketentuan terhadap sesama muslim, muslim yang benar-benar muslim. Ada ketentuan yang berlaku dengan non-muslim, benar-benar non-muslim. Ada ketentuan fikihnya. Yang itu non-muslim pun, non-muslim yang kalangan ahlul kitab ada ketentuannya, non-muslim di kalangan non-ahlul kitab juga ada ketentuannya. Nah, orang munafik ini juga ada ketentuannya. Nah, inilah yang dimaksud dengan nifak atau kemunafikan. Jadi kalau kita membaca di dalam Al-Quran, sebelum kita bicara tentang hadis, di dalam Al-Quran yang berbicara tentang disebutkan al-munafiqun, yang kemudian diancam dengan fiddarkil asfali minan nar, atau disebutkan di dalam dia itu di neraka yang paling dasar, atau kemudian disebutkan tentang munafik dari awal sampai akhir yang disebutkan di dalam Al-Quran, yang dimaksud dengan munafik di situ adalah tipe yang ini. Hatinya kufur, hatinya tidak beriman, hatinya sama dengan non-muslim, hatinya sama dengan Yahudi dan Nasrani dan seterusnya, benar-benar tidak beriman, tetapi dia berpakaian dengan pakaian muslim, berkamuflase dengan menjadi muslim. Nah, kenapa kau dinamakan munafik? Ini selaras dengan kata nifak. Munafik itu kan berasal dari kata nafaqa atau an-nafaq. Aslinya ini orang Arab menyebut dengan istilah nafaq itu adalah lorong-lorong di dalam tanah yang biasanya dibuat oleh binatang. Kalau di masyarakat Arab itu mengenal namanya yarbu. Yarbu itu mirip tikus, tapi dia bukan tikus. Nanti bisa dicari yarbu. Sebagian ulama menghalalkan. Yarbu ini mirip tikus, tapi dia bukan tikus. Yang biasanya dia membuat lubang di tanah atau di pasir, yang kemudian ketika dia dikejar biasanya masuk menyelamatkan diri, nanti muncul di tempat yang lain. Begitu dikejar dia keluar lagi di tempat lain. Nah, itu tempat yang biasanya digunakan untuk binatang apa ini? Yang mirip dengan tikus juga ya. Nah, itulah dinamakan dengan nafaq. Maka kalau terowongan itu juga dinamakan nafaq. Nah, ini sesuai dengan ingin menggambarkan tentang karakter orang munafik. Orang munafik itu juga begitu dia. Dia ketika dia diklarifikasi, kemudian dia ditanyakan sesuatu, maka dia berusaha untuk berkelit sebagaimana di dalam surah Al-Munafiqun. Ketika ditanya apakah engkau beriman, ya dia mengatakan beriman kepada Allah dan Rasulnya. Nah, itu bagaimana cara dia berkelit. Sebagaimana juga ketika nanti di perang Tabuk,
yang kemudian kisahnya diabadikan di dalam Al-Quran. Ada 3 sahabat yang tidak ikut dalam perang Tabuk. Ketika ditanya, dia jujur dengan mengatakan dengan jujur tulus bahwa dia dalam kondisi yang sangat siap untuk berperang, tapi dia nggak berangkat. Akhirnya dihukum, disangsi kan. Tapi berbeda dengan orang munafik, dia dengan alasan begini, begini dan seterusnya, keluarganya sedang urusan begini, kemudian segala macam kondisi fisiknya. Jadi dia sebagaimana digambarkan, berkelit, dia berdusta untuk menyelamatkan diri dari sanksi dan hukuman atau dari ketetapan-ketetapan yang seharusnya ia terima. Nah, itu hakikat nifak secara bahasa yang kemudian menggambarkan karakter kemunafikan. Lalu pelakunya dinamakan munafik. Nah, munafik dalam definisi para ulama itu adalah menampakkan keimanan, baik melalui lisannya, pakaiannya dan seterusnya, tetapi dia menyembunyikan kekufuran. Kekufuran ini kekufuran hakiki, kufur benar. Kufur yang lawannya iman, Mbak. Jadi munafik hakiki yang disebutkan di dalam Al-Quran, yang kemudian diancam dengan ancaman, kemudian disebutkan keburukannya dengan keburukan yang benar-benar buruk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di banyak tempat dalam Al-Quran. Itu memang hakikatnya hatinya nggak ada iman. Lalu bagaimana kalau kemudian kita bawa dalam hadis Nabi SAW yang sangat populer? Ayatul munafiqi thalathun. Tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Idza hadatsa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Kalau di dalam riwayat lain, wa idza ahada ghadar. Jadi kalau dia itu berbicara, dia dusta. Kalau berjanji, dia mengingkari. Kalau dipercaya atau mendapatkan kepercayaan amanah, dia berkhianat. Dan kalau wa idza ahada itu membuat perjanjian. Makanya ada namanya muahadah. Muahadah itu artinya perjanjian, kesepakatan, membuat kontrak, membuat akad. Ghadar itu adalah berkhianat, tidak menepati kesepakatan yang sudah dibuat. Nah, jamaah sekalian, seringkali hadis ini difahami bukan pada tempatnya, sehingga berefek kepada menghukumi orang munafik padahal dia bukan munafik. Ketika yang dimaksud dengan nifak, munafik adalah munafik sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran, idza hadatsa kadzaba, kalau dia itu berbicara berdusta. Pertanyaannya adalah dusta yang bagaimana? Dan dalam konteks apa? Kalau dia itu berjanji, akhlafa, mengingkari, janji dalam konteks apa? Tema apa? Kalau wa idza tumina khana, kalau dipercaya lalu dia berkhianat dalam hal yang seperti apa? Karena ini kan kata-kata yang sangat umum. Maka yang memperjelas ini adalah ayat-ayat ada dalam Al-Quran, hadis-hadis termasuk sirah. Kita bisa memahami tentang tanda-tanda munafik ini melalui pembacaan terhadap Al-Quran dan sirah Rasulullah SAW.
Kalau misalnya begini, orang ditanya, besok datang jam berapa? Jam 10. Nah gitu. Oke, kita ketemuan jam berapa? Jam 10. Ternyata datangnya jam 11. Munafik bukan munafik? Kalau dititip, ini tolong dijaga ya gitu misalnya. Nah, titip HP, titip ini. Lalu tiba-tiba dia apa? Nggak dijaga dan seterusnya. Apakah dia munafik? Nah, Syekh Abdurrahman Hambakah namanya. Ini beliau menulis buku tentang fenomena kemunafikan dan keburukan orang-orang munafik sepanjang sejarah. 2 jilid itu kurang lebih sekitar 1450-an. Membahas tentang munafik. Ini yang saya jadikan referensi ya. Jadi mungkin nanti ada yang bisa bahasa Arab, mudah-mudahan nanti bisa baca bukunya. Yang dimaksud dengan memahami hadis ini bahwa kalau berbicara berdusta, kalau berjanji mengingkari, kalau dipercaya berkhianat, atau kalau kemudian dia melakukan kontrak kesepakatan lalu dia mengkhianati, itu dilihat dari temanya. Kedustaan, pengkhianatan, apalagi tadi wa idza wa'ada, penyelisihan, menyelisihi tadi, berjanji kemudian menyelisih, itu berhubungan dengan pokok agama ataukah tidak berhubungan dengan pokok agama. Pokok agama itu apa? Rukun iman, rukun Islam. Kalau dia itu berdusta, kedustaannya itu berhubungan dengan pokok-pokok akidah, berarti dia munafik akbar kalau namanya. Munafik yang mengeluarkan seseorang dari Islam, dari keimanan. Contohnya bagaimana? Apakah kamu beriman? Lisannya mengatakan, ya saya beriman, tapi hatinya tidak beriman. Apakah Al-Quran itu benar dari awal sampai akhir? Iya, Al-Quran itu benar dari awal sampai akhir, tapi hatinya ada ayat yang nggak benar, nah, gitu. Bisa ditangkap. Apakah Rasulullah itu nabi? Ya, Rasulullah nabi, tapi hatinya mengatakan dia bukan nabi. Apakah sholat itu wajib? Sholat 5 waktu itu wajib? Lisannya mengatakan ya, sholat 5 waktu itu wajib. Hatinya mengatakan sholat 5 waktu tidak wajib. Itu dinamakan nifak akbar, kemunafikan yang disebutkan di dalam Al-Quran. Maka itulah yang dilakukan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, dan itu pula lah yang dilakukan oleh orang-orang munafik yang hidup di zaman Nabi SAW. Maka sholat yang paling berat bagi orang munafik adalah sholat Isya dan subuh. Kenapa karakternya? Yura'unan nas wa la yadhkurunallaha illa qalila. Karena apa? Mereka ketika ibadah itu sesuai dengan kepentingannya. Kepentingannya apa? Ketika zuhur, asar, maghrib masih terlihat oleh mata, maka yura'unan nas, bisa dilihat. Kalau dilihat berarti kan dia tampilan zahirnya. Tetapi ketika Isya yang berlaku wala yadhkurunallaha illa qalila, dia enggak ingat Allah. Jadi ketika dia sholat itu bukan untuk Allah Subhanahu wa taala, maka ketika Isya di mana pada waktu itu gelap gulita dan ketika subuh orang belum terlihat, tidak teridentifikasi siapa yang sholat dan siapa yang tidak sholat, dia tidak sholat. Maka kalau dia tahu apa pahala Isya dan subuh itu berjamaah, niscaya dia akan mendatangi dengan merangkak. Itu sebagian ulama mengatakan itu konteksnya orang-orang munafik. Begitu juga ketika hadis Nabi SAW,
saya itu berkeinginan, hamamtu. Saya itu berkeinginan memerintahkan sahabat itu menggunakan azan, lalu mendirikan sholat, lalu saya keliling mencari orang di mana yang tidak sholat, aku akan bakar rumahnya. Tapi ini nggak dilakukan oleh Nabi. Nanti jangan tiba-tiba di sini ada orang gara-gara habis majlis taklim lalu melakukan hal itu. Jadi Rasulullah yang mengatakan hamamtu. Itu sebagian ulama mengatakan konteks hadis itu adalah untuk orang-orang munafik. Kenapa? Karena yang diperhatikan oleh orang munafik adalah perkara zahir yang nampak. Ketika ditanya oleh Rasulullah apakah dia beriman, Abdullah bin Ubay bin Salul misalnya, dia mengatakan beriman. Tapi dia menjadi musuh dalam selimut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai putranya, dan para sahabat tahu, termasuk putranya Abdullah bin Ubay bin Salul, itu dia minta izin kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, izinkan saya untuk membunuh. Kalau emang harus dibunuh. Kenapa? Kalau orang lain yang membunuh, dia akan sakit hati terhadap orang itu. Tapi apa yang dilakukan Rasulullah? Katakan Rasulullah, jangan sampai orang mengatakan Muhammad membunuh sahabatnya. Maka ini termasuk kaidah dalam berinteraksi dengan orang munafik. Secara zahir dia diperlakukan sebagai seorang muslim. Tapi urusan akhirat dia bersama dengan orang-orang yang tidak beriman. Nah, maka ketika dia kadzaba, ketika berdusta, konteksnya dusta dalam pokok agama. Kemudian wa idza wa'ada akhlafa, ketika dia berjanji lalu mengingkari, konteksnya perjanjian yang berhubungan dengan pokok agama. Ketika seorang, kalau di masa Nabi SAW, ketika orang bersyahadat misalnya, atau kalau di masa Nabi dibaiat oleh Rasulullah SAW, akan bersama dengan Nabi dalam situasi sulit maupun dalam situasi mudah dan seterusnya, dia berjanji kepada Rasulullah akan melakukan, akan membela. Termasuk misalnya ketika Rasulullah SAW membentuk perjanjian piagam Madinah, bahwa semua penduduk yang berada di Madinah, baik mereka yang muslim maupun non muslim, adalah menjaga keamanan, saling membela, saling mendukung antara satu dengan yang lain. Kalau ada pihak eksternal yang mau menyerang, baik itu kepada pihak yang non muslim maupun non muslim, mereka saling membela. Tapi apa yang dilakukan oleh orang-orang munafik, di antaranya Abdullah bin Ubay bin Salul, dialah termasuk orang yang melobi orang-orang kafir Quraisy supaya menyerang Madinah. Jadi itu, padahal dia sudah berjanji untuk bersama-sama saling membela, saling mendukung, saling mempertahankan. Tapi apa yang dilakukan? Wa idza wa'ada akhlafa, kalau berjanji dia menyelisihi. Tapi ini berangkat dari mana? Penyelisihannya itu berangkat dari mana? Mengingkarinya berangkat dari mana? Berangkat dari kekufuran. Lalu kemudian berikutnya, wa idza tumina khana, dipercaya. Apa di antara kepercayaan? Rahasia, Pak. Amanah itu bukan hanya berwujud barang. Di antaranya adalah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menyerang Mekah, yang kemudian menjadi Fathu Mekah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berusaha untuk menutup semua pintu informasi agar rencana ini tidak sampai bocor kepada orang-orang kafir Quraisy. Dan diantaranya Rasulullah juga minta kepada Allah agar ditutup semua pintu informasi ke Mekah. Nah, ada seorang sahabat, dia itu beriman, bukan orang munafik, namanya Hatib bin Balta'ah. Hatib. Dia ini sahabat Nabi, termasuk sahabat Badr. Dia beriman. Dia bukan orang munafik.
Dia membocorkan rahasia rencana Rasulullah SAW menyerang Mekah dengan mengirim surat yang kurirnya itu seorang wanita yang kemudian ditaruh di ini, apa itu namanya, dikepang ya, rambut dikepang, kemudian ditaruh di situ, di rambutnya, surat, kurirnya begitu. Tapi ini sudah diketahui oleh Rasulullah SAW, lalu Rasulullah mengutus Ali bin Abi Thalib, kemudian Zubair bin Awam, kalau nggak salah juga dengan Sa'ad bin Abi Waqqas, 3 sahabat untuk menuju satu tempat. Nanti kalau sampai tempat itu tunggu ada seorang wanita minta surat kepada dia. Benar, awalnya sampai di situ belum ada, ditunggu bahwa ini informasi pasti valid dari Rasulullah SAW. Benar, ada seorang wanita mengendarai seekor onta lalu diminta untuk menyerahkan surat. Awalnya dia nggak ngaku, dipaksa, kalau nggak mau akan dilucuti secara paksa. Akhirnya menyerahkan surat itu yang dia taruh di kepangan rambutnya, dan benar dalam surat itu membocorkan rencana penyerangan Rasulullah ke Mekah. Pengkhianatan atau bukan pengkhianatan? Pengkhianatan. Lalu disidanglah Hatib bin Balta'ah ini oleh Rasulullah SAW. Kenapa kamu melakukan hal itu? Ketika dia disidang, Umar bin Khattab itu minta izin. Ya Rasulullah, izinkan saya penggal kepalanya. Kenapa? Ini pengkhianatan. Pengkhianatan terhadap negara. Biarkan dulu. Ditanya oleh Rasulullah SAW. Hatib bin Balta'ah mengatakan, ya Rasulullah, saya melakukan ini bukan karena kekufuran. Bukan karena kekufuran. Tetapi dia itu punya kerabat, saudara, banyak saudaranya di Mekah, yang dia itu nggak punya backing. Nggak punya orang yang melindungi. Maka dia berusaha untuk melakukan sesuatu yang bernilai besar. Dengan begitu, dia keluarganya yang ada di Mekah mendapatkan perlindungan atas jasa dia. Lalu kemudian Rasulullah SAW tegaskan bahwa Hatib bin Balta'ah ini termasuk sahabat dari Badr, dan sahabat yang ikut perang Badr itu sudah diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa ini memberikan gambaran kepada kita bagaimana kita memahami tentang ayatul munafiki salasun. Tanda orang munafik itu ada 3. Hatib bin Balta'ah itu termasuk, kalau secara zahir perbuatan itu berkhianat karena membocorkan rahasia Rasulullah SAW. Tapi dia bukan orang munafik. Kenapa? Karena pembocoran rahasia yang dilakukan itu bukan berangkat dari kekufuran. Nah, orang munafik melakukan, kalau dia melakukan pengkhianatan berangkat dari kekufuran, itu dia bukan orang munafik. Maka ulama mengatakan bahwa nifak itu ada nifak amali, ada nifak i'tiqadi. Kemunafikan yang sifatnya amali, perbuatan itu perbuatan nifak, ya berdusta, ya kemudian berkhianat dan seterusnya, tapi nggak ada berhubungan dengan pokok-pokok agama, pokok-pokok dalam agama, maka dia masuk nifak amali atau nifak asghar. Tapi ada yang kedua namanya nifak i'tiqadi atau nifak akbar, yang itu mengeluarkan seseorang dari Islam. Motivasinya apa jemaah sekalian? Motivasinya ada karena memang kekufuran, ada karena ketamakan dunia, dan ada juga karena ketakutan. Contohnya Abdullah bin Ubay bin Salul, itu dia munafik karena tamak dunia, karena dia juga sebelumnya akan diangkat sebagai pemuka Madinah, tapi begitu datang Rasulullah SAW, kepemimpinan seharusnya akan kepada Abdullah bin Ubay bin Salul, ternyata beralih kepada Rasulullah SAW. Itulah yang kemudian menjadi sakit hatinya Abdullah bin Ubay bin Salul. Tapi dia nggak ada pilihan lain, semua orang udah beriman. Akhirnya dia ikut, terpaksa berpura-pura menjadi orang yang beriman, tapi sebenarnya hatinya tidak beriman, justru kebencian kepada Rasulullah SAW. Sudah azan ya? Oke, azan dulu ya. Oke.
Allah. Bismillah. Kalau kita buka di surah Al-Baqarah misalnya, itu memberikan gambaran betapa perilaku orang-orang munafik itu sangat buruk. Misalnya Allah Subhanahu wa taala tegaskan, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Kalau ketemu dengan orang yang beriman, qalu amanna. Kami beriman, ya, saya seperti kalian, saya bersama kalian. Saya berjuang bersama dengan kalian, gitu. Wa idza khalau ila syayatinihim, tapi kalau dia kembali kepada setan-setan mereka, bertemu dengan Yahudi, bertemu dengan kaum-kaum yang berseberangan dengan orang Muslim, orang Yahudi Madinah pada waktu itu, qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Kami ini sebenarnya bersama dengan kalian. Kami ngomong sama mereka itu kami hanya istihza itu apa bahasa yang lebih tepat? Ngece tahu apa itu? Ngejek. Nah, kayak mengejek aja, ini ejekan aja untuk dia. Nah, Allah yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Jadi Allah Subhanahu wa taala justru akan hinakan mereka. Nah, ada peristiwa menarik jamaah sekalian, ini sebagaimana gambaran keburukan orang munafik itu. Sebelum orang munafik ini pula yang menghembuskan supaya orang-orang kafir Quraisy itu menuntut balas. Nah, ketika terdengar oleh Rasulullah SAW bahwa orang kafir Quraisy itu akan menyerang kembali setelah kekalahan di perang Badar, artinya akan peristiwa perang Uhud. Kan Rasulullah SAW itu condong supaya pasukan Muslim itu bertahan di kota Madinah. Artinya Rasulullah SAW itu condongan awal itu adalah kita sambut lawan dengan kita bertahan dalam kota. Nah, tetapi sahabat-sahabat yang lain, terutama yang tidak ikut perang di perang Badar, para sahabat itu, mereka menginginkan, ya Rasulullah kita sambut saja mereka di luar. Dengan segala macam pertimbangannya. Nah, bagaimana posisi Abdullah bin Ubay bin Salul di sini yang menarik untuk menjadi perhatian kita. Abdullah bin Ubay bin Salul termasuk yang berupaya mendorong supaya bertahan di kota Madinah. Bahkan di antara bahasa yang dia pakai, kami ini sejarah peperangan kami bahwa kami itu kalau di luar kami itu kalah. Tapi kalau kami itu di dalam kota, kami itu menang. Tetapi sebenarnya dia bukan motivasinya sependapat dengan Rasulullah, motivasinya. Tapi sebenarnya ini adalah tidak ingin berperang. Karena ketika dia bertahan di kota, tidak akan kelihatan siapa yang sebenarnya benar-benar berjuang untuk Rasulullah SAW, ingin berjuang menegakkan agama Allah, dan yang memang dia ingin lari dari itu. Maka benar ketika pasukan itu kan di perang Uhud itu kan ada berapa? 1000 ya. 300 itu yang kembali. Orang munafik itu kan ketika dia awalnya berangkat bareng, tapi kemudian Abdullah bin Ubay bin Salul memprovokasi supaya mereka tidak ikut berperang, dan ada sebagian kabilah dari suku Aus dan sebagian dari suku Khazraj akhirnya setelah berangkat itu tidak kemudian kembali lagi, sehingga tidak ikut dalam perang Uhud. Maka sesungguhnya ada peristiwa, ada hikmah yang luar biasa dari perang Uhud itu. Terbukalah sebenarnya keinginan Abdullah bin Ubay bin Salul untuk bertahan di dalam kota, itu bukan untuk sependapat dengan Nabi. Meskipun secara zahir dia itu sependapat dengan Nabi, tapi motivasinya beda. Motivasinya adalah dia sebenarnya kalau pertempuran itu terjadi di dalam kota, nggak kelihatan mana orang yang sebenarnya ingin berperang dengan orang yang sebenarnya mempertahankan. Memang benar-benar berjihad, berjuang di jalan Allah. Tapi begitu pilihan itu sampai pada keluar perang di luar kota Madinah,
maka di situ kelihatan siapa yang sebenarnya membela Rasulullah dan siapa yang sebenarnya berdusta dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kelihatan. Maka jamaah sekalian, ada banyak pelajaran yang bisa kita ambil, bahwa dalam kehidupan ini orang yang sependapat dengan kita belum tentu motivasinya sama. Jadi orang yang berada pada barisan kita, misalnya kita di dalam forum, di dalam perjuangan, di dalam apapun aktivitas kita, orang yang sependapat atau yang mendukung pendapat kita belum tentu memiliki motivasi yang sama dengan kita. Tapi orang yang berbeda dengan kita itu belum tentu orang yang berlawanan dengan kita. Bisa jadi kita berbeda pendapat dengan orang lain, tapi sebenarnya dia itu adalah orang yang tulus, orang yang jujur dengan kita. Dan bisa jadi orang yang sependapat dengan kita, membela pendapat kita, sebenarnya itu cara dia untuk menjerumuskan kita. Nah, maka di dalam kehidupan ini pelajaran yang berharga yang bisa kita ambil dari peristiwa Rasulullah SAW dalam perang Uhud. Tapi sahabat yang awalnya menginginkan perang di luar kota itu akhirnya merasa nggak enak, datang kepada Nabi, ya Rasulullah, udah kita ikut sama engkau ya Rasulullah. Kata Nabi, pantang bagi seorang Nabi kalau sudah pakai peralatan perang untuk menanggalkan kembali. Peristiwa yang lainnya jamaah sekalian, keburukan orang munafik. Peristiwa haditsatul ifki, ketika Aisyah radhiyallahu taala anha difitnah selingkuh. Siapa biang keroknya? Siapa yang memantik isu itu beredar? Yaitu orang-orang munafik. Orang-orang munafik, dan ini kelakuan orang munafik adalah berupaya untuk menyerang di jantung umat muslim. Dan di antara isu yang dipakai adalah isu yang berhubungan dengan moral. Dan ini akan terus dipakai jamaah sekalian, terutama yang berhubungan dengan moral itu sangat-sangat sensitif, yang berhubungan dengan moral. Selingkuh itu kan berhubungan dengan moral. Memang dia seakan-akan efeknya tidak pada nyawa dan seterusnya, tetapi dia menjatuhkan orang sangat telak. Dan biasanya karir seseorang itu, apapun latar belakang dia, kalau berhubungan dengan tema ini, tema selingkuh, tema berhubungan ini, jatuh. Ini tidak hubungan dengan sosok tertentu. Gitu. Tetapi ini dipakai. Maka bagi orang yang ya kita mudah-mudahan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari isu-isu yang berhubungan dengan yang semacam itu. Kemudian pada perang Tabuk, itu juga biang keroknya adalah di antaranya orang-orang munafik itu datang kepada Nabi menyampaikan berbagai macam alasannya tidak ikut serta. Tetapi sahabat yang memang benar, dia beriman kepada Rasulullah. Tapi dia memang tidak ikut perang. Tidak ikut perang itu yang ngakui kalau itu karena kemalasan. Maka jamaah sekalian, ini yang perlu hati-hati bagi kita. Orang yang melakukan kesalahan dan mengakui itu salah, itu dosa, itu lebih baik daripada orang yang melakukan kesalahan lalu mencari pembenaran, dalil-dalil agama yang kemudian dibungkus seakan-akan kesalahan itu sebagai satu kebenaran. Dan itu biasanya tipikal orang munafik begitu, Pak. Bukan kita untuk menghukumi, tetapi perlu hati-hati bagi kita. Jangan sampai kemudian kita itu melakukan kesalahan, lalu mencari dalil agama, ayat-ayat yang kemudian kita jadikan sebagai pembenaran. Kalau itu katakan salah, akuilah itu salah. Kita ngaku itu salah, lalu kita bertobat, lalu ya itu salah, itu memang haram, itu enggak boleh, kita akui. Lalu kita memperbaiki diri, itu jauh lebih baik daripada ini kan begini, ini kan begini, kemudian dicari dalil sehingga kita menutupi diri kita untuk bertobat dan memperbaiki diri. Mudah-mudahan jamaah sekalian, dan juga perlu kita semuanya berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari sifat nifak ini. Karena di antara orang munafik itu ada yang semula beriman lalu tergoda oleh dunia, atau karena ketakutan kehilangan dunia, atau karena ketakutan tertentu sehingga dia yang semula beriman lalu hilang imannya, lalu terkikis imannya sehingga menjadi seorang munafik. Maka kita mohon kepada Allah agar senantiasa mendapatkan hidayahnya, dan hidayah yang diberikan itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah mudah-mudahan Allah melindungi diri kita dari kemunafikan dan melindungi umat muslim ini dari perilaku buruk orang-orang munafik. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa memberikan gambaran bagaimana bahayanya nifak,
betapa buruknya munafik, dan itu diancam oleh Allah firdarkil asfali minan nar. Aqulu qali hadza subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.